Memperkenalkan alat oksihidrogen terapi buatan sendiri. Hari ini tanggal 27 Agustus 2021. Alat ini saya buat untuk bantuan selamat melewati wabah COVID-19. Kita lihat alatnya sama-sama. Alat ini saat ini menggunakan listrik 13 volt sekitar 8 ampere. Ini kapasitas saya lagi setel di 75%. 75% artinya 75% on dan 25% off. Jadi ini alat PWM pulse generator. Jadi dia nyala on 75% dan off 25%. Saya setting di atasnya yang angka 111 itu adalah frekuensinya. Jadi saya set ini 111 on off per detik. Jika saya set di sini 100%, misalnya saya juga bisa set 100%, Saya bisa set di sini misalnya tambahkan sampai 100%. Nah, ini kapasitas maksimumnya. Seperti ini hasilnya. Hasil kalau 100%. Nah, sekarang saya kalau set di 75% tadi, hasil seperti ini, lebih berkurang sedikit. Alat ini saya tadi baru setting ulang, saya baru selesai meneliti, mencari efisiensinya, bagaimana bisa menghasilkan gas HO dalam jumlah yang banyak dengan listrik yang sesedikit mungkin, sehingga kalau listrik daya yang digunakan sedikit, panasnya lebih sedikit. Panas lebih sedikit tentu membuat alat lebih awet dan airnya tidak menguap. Nah, alat ini sudah saya nyalakan kira-kira selama 3 jam. Dan suhu dari MOSFET yang sering rusak kan bagian MOSFET-nya. Ini 37 derajat. Jadi saya lakban dengan termometer MOSFET-nya. Ini MOSFET-nya saya lakban dengan termometer suhu. Nah, airnya di sini saya kali ini menggunakan air dengan kadar elektrolit KOH yang kadarnya rendah sekali, cuman 1%. Jadi dari 1,5 liter air, KOH yang saya gunakan hanya sebanyak 15 gram. Nah, dengan KOH-nya, kadar elektrolitnya sedikit, keuntungannya adalah airnya tidak cetrum. Bentar, saya matikan dulu. Airnya tidak gatal kena tangan. Saya masih berani pegang. Jadi ini bukan KOH itu kan masih saudara dengan soda api ya. Kalau kadarnya tinggi, airnya itu korosif. Tapi ini kadarnya rendah sekali, jadi airnya masih bisa dipegang, masih tidak terlalu beresiko kena tangan, lalu tangannya gatel-gatel atau tangannya jadi luka gitu, karena kadarnya rendah sekali. Bentar, saya nyalakan lagi. Power supply saya setting di 13,9 volt karena saya berencana alat ini kadang-kadang saya pasang ke mobil pakai colokan lighter. Saya berusaha setting supaya 13,9 volt, jadi dengan asumsi mobilnya dalam kondisi mesin nyala, dan ampernya saya nggak pingin terlalu besar ya, jadi di sini cuman ini saat ini 5 ampere. 5 ampere jika 75%. Jika saya set 100%,
maka ampernya hanya 9 ampere. Jadi aman, tidak membuat sekring putus. Sekring di lighter mobil putus. Tentunya ya kabel untuk ke lighternya saya harus gunakan kabel agak besar ya. Oke. Nah, di sini jadi alat ini saya gunakan air yang ditabung ini kira-kira 1,5 liter dengan KOH yang harus ditimbang tentunya ya. Harus saya timbang dengan presisi hanya 15 gram. Bagaimana cara kerja alat ini saya ulangi lagi, di video sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi dari listrik, saat ini saya sedang pakai listrik PLN 220 volt. Lalu listrik memberikan tenaga ke power supply PSU, switching power supply untuk CCTV. Yang saya gunakan sini power supply 12 volt DC dengan 20 ampere dengan dayanya kemampuannya 20 ampere maksimum. Nah, dari sini ada kabel plus min pergi ke controller PWM. Nah, sebelumnya saya lewatkan dulu di ampere meter dan voltmeter sebelum pergi ke PWM. Lalu sini di PWM itu ada ground PWM, volt plus, volt min. Nah, volt min ini nyambung ke power supply tadi, output DC dari power supply 12 volt tadi. Lalu ada ground juga saya nyambung ke groundnya power supply. Lalu ada PWM ini untuk memberikan signal ke MOSFET. Jadi ya, kabel yang biru itu ke triggernya dari MOSFET. Yang kabel hijau saya tidak sambung kemana-mana. Yang untuk groundnya MOSFET saya tidak sambung karena kemarin saya coba terjadi looping, MOSFET-nya cepat rusak. Lalu jadi dari power supply DC-nya, dari yang DC plus sama minnya ini, yang kabel ini dua ini disambung ke satu ke PWM, alat pengatur PWM-nya, kedua ke VIN-nya MOSFET. Bentar, saya buka lakbannya di sini. Ini MOSFET-nya, tipenya XY MOS. Itu ada VIN plus dan VIN min. Nah, itu dari power supply. Lalu outputnya dari volt outputnya, sebentar. Volt outputnya pergi ke generator HHO-nya. Sambung ke sini langsung. Nah, hasil dari gas HO, dia ada dua selang yang di posisi atas dan di posisi bawah tersambung ke bak sirkulasi. Jadi bak sirkulasi ini ada 3 selang yang sambung ke generator HO bagian bawah, bagian atas, dan satu lagi selang untuk gas HO ke tabung untuk menyaring, dilewatkan air. Jadi jangan sampai ada elektrolit yang terbawa dalam proses elektrolisa ini. Jadi elektrolitnya tetap di tabung utama. Nah, tabung kedua ini juga berfungsi kalau sampai air di tabung sirkulasi, tabung yang pertama ini berkurang. Ketika alat dimatikan lalu dingin, dia akan vakum, akan menyedot dari tabung kedua. Nah, dari tabung kedua hasil gas HO keluar lewat selang, lalu pergi ke humidifier oksigen ini. Setelah itu saya hirup pakai selang oksigen.
Jadi secara ringkasnya, alat ini menggunakan air di bak sirkulasi sebanyak 1,5 liter. Airnya harus air demineral ya. Sini tulisannya air demineral. Demineral water. Ini merek Leo. Mereknya bebas, intinya air demineral atau air RO juga boleh. Air sejernih mungkin dengan kandungan logam seminim mungkin. Nah, lalu kadar KOH-nya adalah tadi 15 gram untuk 1,5 liter air. Pakai PWM, PP1K PWM-nya, dan MOSFET. Nah, ketika berjalan kadang-kadang dia kalau lagi dingin dia bisa kedap-kedip ini PWM-nya. Jadi saya tambahkan sekring untuk listrik yang output dari MOSFET menuju ke generator HO bisa saya putus dulu sehingga PWM-nya tidak terganggu oleh signal yang diatur dari MOSFET. Setelah saya atur di sini udah on, saya baru nyalakan sambungkan listrik ke generator HO. Sebenarnya ini tidak saya fungsikan sebagai sekring tapi cuma sebagai on off. Cuman karena kalau pakai on off yang biasa kan kecil ya, takutnya nanti kalau arusnya besar rusak. Jadi saya pakai sekring di sini. Itu aja. Sekian. Semoga bermanfaat. Jadi alat oksihidrogen terapi ini sudah terbukti di Cina digunakan untuk membantu pasien COVID termasuk yang badai sitoksin dan masalah paru-paru dan lain sebagainya untuk pulih dari COVID. Biasanya hari kedua sudah mulai ada perbaikan. Nah, untuk yang di Cina mereka pakai alatnya kapasitas outputnya adalah 2-3 liter per menit dengan penggunaan listrik 900 watt. Saya nggak sebesar itu, tapi ini aja udah power supply berapa watt ya? 300 watt kira-kira ya. Jadi yang di Cina kan dipakainya untuk pasien yang memang sudah parah dan kritis. Kalau saya pakainya kalau siang-siang, anggap aja kalau kita nanti saatnya harus berhadapan dengan hidup bersama COVID dengan mengharapkan herd immunity. Nah, siang kita bisa tidak sengaja tertular COVID meskipun udah pakai masker, jaga jarak, udah segala prokes, vaksin dan sebagainya. Nah, malam kita bisa pulihkan diri kita pakai alat ini, lalu paginya kena lagi. Mungkin kalau nggak sengaja kena lagi, nanti malam pulihkan lagi. Setidaknya kita bisa hidup sehat meskipun COVID akan tetap selalu ada. Sekian, terima kasih.